Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Ternyata kasus-kasus terkait pejabat yang diduga menggunakan ijazah palsu sudah sejak lama terjadi di Indonesia. Data ini saya bacakan dari AIX, yaitu Grok. Sejak 2010 terdapat beberapa kasus yang melibatkan pejabat atau calon pejabat. Berikut adalah ringkasan beberapa kasus berdasarkan laporan. Di tahun 2010, lokasinya Sragen, Jawa Tengah, Bupati Sragen diduga menggunakan ijazah palsu menyebabkan protes dan kerusuhan. Kemudian, di tahun 2010 lagi, di Pasir, Kalimantan Timur, Bupati Ridwan Swidi diduga menggunakan ijazah palsu. Polisi menemukan dokumen palsu. Kemudian tahun 2017, lokasinya Papua Barat, detailnya adalah sekitar 50 calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat diduga menggunakan ijazah S1 palsu. Lebih dari 25% dari 194 ijazah divalidasi. Di tahun 2018 di Aceh, 19 PNS terbukti menggunakan ijazah palsu. 1 dipecat, 18 lainnya disanksi penurunan golongan. Dari berita yang ada tersebut, saya tidak akan menggarisbawahi siapa saja pejabat yang menggunakan ijazah palsu itu. Namun yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sindikat pemalsu ijazah ini atau penjual ijazah palsu ini bekerja. Silahkan teman-teman tonton video ini bagaimana sindikat pemalsu ijazah tersebut bekerja. Sudah sejak kapan membuat ijazah palsu? Sejak pertengahan 2023, Mbak. Pertengahan 2023? Iya. Awalnya belajar dari mana? Awalnya saya ketemu dengan teman waktu saya sekolah dulu, dan kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia menawarkan lah jasa pembuatan dokumen ini, Mbak. Kayak ijazah, terus ada KTP, SIM, dan sebagainya. Ijazah, KTP, SIM? Terus kartu keluarga, akte cerai, akte nikah. Akte cerai, akte nikah, ini juga bisa? Bisa juga. Dokumen resmi kenegaraan artinya semua bisa? Ya, kecuali BPKB kendaraan bermotor, STNK, dan sertifikat rumah, karena itu terlalu riskan berurusan sama hukum. Artinya belajar awal mula dari teman? Dari teman, diajarin cara editing. Terus kadang kalau misalnya saya nggak sempat dan nggak ngerti atau saya sedang sibuk juga, saya lempar ke dia, nanti kita keuntungannya dibagi bersama. Kisarannya berapa untuk pembuatan dokumen? Kalau untuk KTP itu, untuk yang cetak ya Mbak, kita itu mulai dari 425.000. SIM mulai dari 500.000. Dan akte cerai itu sekitar 900 sampai 950. Terus kartu keluarga itu sekitar 450.000. Dan ijazah itu yang paling murah itu berkisar, kalau untuk yang cetak ya, ijazah SD itu 2 juta. Paling mahal itu ijazah? Yang paling mahal itu ijazah S1 itu kita sampai 3,5 juta. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi? Tingkat perguruan tinggi, S1. Dalam proses pembuatannya, alat-alat yang dibutuhkan apa saja, Mas Didik? Ya, kalau untuk saya kan sebenarnya memasarkannya di salah satu sosial media. Saya iklankan di situ, saya ada jasa editing. Nah, terus saya taruh nomor saya, atau kadang-kadang mereka inbox, atau langsung WA ke saya. Terus saya tanya apa yang perlu dibikin, mau bikin apa. Terus dia nanya misalnya harganya berapa. Begitu harga sudah deal, kita minta dia untuk kirim format datanya. Oke, artinya ini kata editing itu untuk kamuflase, menawarkan di media sosial. Ya, karena kan kita juga sebenarnya nggak fokus ke cetak aja sih Mbak. Maksudnya kita kalau dia butuh file, hanya file dokumennya saja, ya kita bisa ngejual file dokumen. Tapi kan kita balik lagi ngikutin permintaan customer. Kalau misalnya customernya mau berbentuk cetak, ya kita usahakan cetak dengan harga yang berbeda. Soft copy itu juga bisa? Bisa, soft copy. Dan lebih murah kalau untuk soft copy dibandingin yang cetak. Karena kan kalau yang cetak kita harus menggunakan bahan yang benar-benar asli Mbak. Kalau untuk ijazah. Bahan aslinya itu apa saja Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait? Iya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu bila mana ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli? Iya. Sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut? Sama persis. Kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak, ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu. Hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain.
99% tidak Cuma bisa satu yang dibedakan. bisa membedain. Nomor induknya. Nomor NIK-nya. induknya saja. Ya. Artinya ini kalau dimasukkan ke dalam laman resmi Kemdikti, Dikdasmen ini tidak bisa Nggak bisa. validasi. Itu pasti nanti yang timbul namanya beda antara nomor NIP yang dimasukkan dan nama yang ada di ijazah aspal itu beda. Proses pembuatan berapa lama? Ini kan bahan-bahannya baru didapatkan ketika ada yang memesan order di media sosial. Kalau untuk yang aspal itu paling lama kita 2 hari Mbak dari orderan masuk. Misalnya sekarang misalnya hari Senin, itu kemungkinan di Rabu sore udah kelar. Sudah bisa dikirim. Karena begitu pesanan masuk, kan kita minta DP Mbak. Untuk cetak itu kita minta DP. Misalnya harga ijazah 3.500.000. Itu kita minta DP minimal kalau untuk S1 itu 1 juta. 1 juta 1 rupiah. juta untuk tanda keseriusan si orang itu mesen. Nah begitu dia sudah transfer, kita bikin file ininya, PDF-nya atau file dokumennya. Soft copy dulu. Soft copy-nya. Terus setelah itu saya kasih tahu ke pemesan, ini loh udah jadi. Coba tolong dicek semuanya. Maksudnya dari huruf, angka atau segala macam ada yang salah atau enggak. Iya. Nah begitu sudah benar semua, baru si customer itu atau pemesan itu membayar ke kita sisa kekurangannya ini, sisa kekurangannya pemesanannya itu, baru kita order. Baru kita order kertasnya Mbak. Kemungkinan bisa hari itu sampai atau besoknya. Paling telat kita cetak kan, terus kita packing dan kita kirim ke pemesan. Jadi hari ketiga tuh sudah sampai. Itu pengiriman dokumen melalui apa, Mas? Melalui jasa ekspedisi Mbak. Jasa ekspedisi biasa saja. Biasa saja. Tapi aman itu selalu sampai. Selama ini sih customer. kita nggak ada masalah ya. Mas, untuk ijazah itu paling tinggi tingkatannya S1 atau S1. pernah melayani lebih dari itu? Nggak S1. S1 paling tinggi. Paling tinggi. Oke, artinya range harga dari SD itu tadi Kalau yang aspal itu 2 juta sampai S1 3,5. 3,5 juta. Ijazah sekolah dasar paling murah 2 2 juta. juta. Dan pernah juga sih ada sekali waktu itu ijazah S1 tapi universitasnya nggak terlalu terkenal, swasta. Itu asli. Itu asli. Sekitar 75 juta di tahun 2000. Asli maksudnya? Daftar NIP NIP-nya asli. Kalau dicek di laman resmi, daftar. datanya sesuai. Tapi harganya lumayan Mbak. 75 juta. Iya, harga satu mobil. Oke, artinya ini ada kerjasama lebih lagi dengan pihak universitas ya? Si bos saya ini, dia harus ngelobi kepala universitas tersebut. Kepala universitas, Tapi- rektor. Ya bisa bilang rektor atau bisa asistennya. Tapi prosesnya lama Mbak. Kalau kayak yang aspal ini kan 2 hari 3 hari sudah jadi ya. Kalau itu bisa sampai 2 bulan. Dan keuntungannya juga ya lumayan sih. Tapi susah banget itu dapat ini. Dari universitas negeri pernah? Jadi saya kurang ini sih Mbak ya. Masih saya kurang begitu apa nama-nama universitas. Maksudnya status universitas itu dia negeri atau swasta. Yang penting dia si customer maunya ini ya udah kita cariin. Oke. Dalam sebulan berapa banyak pesanan, Mas? Kalau untuk saya menerima customer dari 20 customer yang masuk ke saya, mungkin hanya cuma 1 atau 2 yang nyangkut. Nah itu benar-benar mau membuat, karena kan kita juga menerapkan sistem DP Mbak. Nggak gampang juga meyakinkan orang untuk mengirim uang, apalagi kita nggak saling kenal kan. Karena udah banyak juga kasus-kasus penipuan seperti itu. Oke, dari pertama kali melakukan praktik ini tahun 2023, Mas selalu tahu siapa saja yang memesan nama-nama pelanggan itu? Ya kalau untuk nama tahu, tapi kan saya nggak tahu dia dari mana. Ada yang mesen dari Surabaya, dikirimnya ke Palembang. Ada yang mesen di tengah jalan, dikirimnya ke Jogja. Tapi nama-nama yang tercantum terutama di dokumen seperti ijazah palsu ini, ada nama-nama pejabat juga? Pernah? Kalau pejabat nggak ada, adanya salah satu pegawai Kementerian Keuangan. Pegawai kementerian. Keuangan. Dia pertama bikin KTP, setelah itu dia melanjutkan ke saya membuat ini Bahkan KTP-nya pun palsu. palsu. Selama praktik ini kan Mas memasarkan melalui media sosial. Pernah hampir tertangkap polisi? Kalau untuk saat ini belum, karena saya nggak pernah sekalipun mau bertatap muka dengan si pemesan atau customer saya. Oke, Sekalipun karena itu selalu dia, dikirim. ya sekalipun itu dia teman saya. Karena saya pernah teman kerja saya memesan dan dia ngajakin saya ketemu, saya bilang nggak bisa. Kalau mau ya dengan cara saya pengiriman via online. Kalau untuk Jakarta masih bisa dijangkau dengan gosen, pakai gosen. Tidak mau tatap muka Tidak, sama sekali nggak mau. untuk menghindari. Menghindari. Karena ya gimana Mbak ya, pemesan dan
pembuat itu sama-sama kena hukuman nantinya kalau seandainya apes, kan kita nggak tahu hari apes, nggak ada di kalender Mbak. Dan saya juga nggak mau dengan keuntungan 100-200 saya harus ngandang sampai 15 tahun. Mendingan nggak usah gitu aja. Oke, ini kan Mas artinya bekerja tidak sendiri ya? Nggak Dengan sendiri. berapa orang lain rekannya? Saya berdua dengan teman saya, dan ada satu orang khusus bos besar untuk bahan-bahannya Mbak. Yang menyuplai bahannya? Bahannya iya. Artinya 3 orang kira-kira? 3 orang. Dan saya juga nggak tahu maksudnya apa. Dia masih punya anak buah yang lain, tapi yang setahu saya yang satu tim dengan saya itu berdua. Dan bos 1, jadi bertiga. Artinya dari setiap dokumen yang dibuat, yang Mas dapatkan berapa persen? Kalau untuk kayak KTP, misalnya KTP itu cetak saya jual dengan harga 425. Kemungkinan saya bisa dapat sekitar 150. 150. Kalau SIM saya bisa dapat sekitar 200 satu SIM. Oke, mungkin sekitar 20-25%. Iya, sekitar 25%-an. Sekitar segitu. Tapi kalau untuk S1 agak lumayan. Karena kan emang juga saya ngedapetin customernya nggak gampang. Jadi S1 itu untuk modal keseluruhan itu ya sekitar 2.500.000. Dan saya bisa menjual dengan harga 3.500.000. Tapi nggak setiap hari, nggak setiap minggu ada. Oke, ini kan kalau untuk dokumen seperti ijazah, ini ada kerjasama juga dengan oknum dari lembaga terkait begitu. Kalau dengan dokumen lain seperti SIM ini kan juga KTP, itu artinya juga ada kerjasama dengan Kalau SIM enggak Mbak. aparat atau seperti apa? gampang. Karena kan kalau SIM yang baru sekarang itu pakai nomor nik KTP. Udah jadi Kayak KTP. Nah, kita udah punya template-nya, kita udah punya formatnya, udah tinggal masukin. Kalau untuk KTP ini kan nomornya di generate dari Dukcapil. Dukcapil ya benar. Kalau dari Mas sendiri bagaimana untuk menentukan nomornya? Jadi gini, ada pemesan, ada 2 Mbak, contoh jenis pemesan. Ada yang benar-benar dia punya KTP dengan nomor nik yang benar-benar itu punya dia, tapi KTP dia hilang atau patah. Dan tidak mau mengurus lagi. Dan dia nggak ada waktu untuk ngurus. Akhirnya dia pakailah jasa kita dengan sesuai data diri dia, niknya sesuai terdaftar di Dukcapil. Oke, karena Ada- KTP-nya sebetulnya sudah ada. Ada, cuman kan bedanya di kita itu, kita nggak ada chipnya Mbak di kartunya itu, microchipnya kan. Kalau KTP yang asli kan ada microchipnya. Iya. Mbak tempelkan di HP itu, kalau ada HP ada NFC-nya itu bisa kebaca data diri Mbak. Nah kalau kita nggak ada. Dan ada lagi jenis pemesan yang dia butuh nih buat malsuin, kayak misalnya dia mau pinjol, nah dia pakai nik orang. Tapi kan saya nggak tahu itu dia asli atau enggak, karena saya ngasih format ke dia itu tulisan dan dia ngirim format ke saya tulisan. Nik orang lain digunakan. Iya, jadi ya urusan asli atau enggaknya ya mereka yang pesan Mbak, karena kan mereka tahu kita ini aspal bukannya Oke, dokumen Mas asli. hanya menuruti Iya, pemesanan menuruti. tersebut. Dan kalau Mbak mau tahu kenapa ada kayak kita, ada jasa-jasa seperti ini, karena pasarnya ada Mbak. Karena selalu ada permintaan. Iya, nggak mungkin kita bisa bertahan sampai sekarang, apalagi teman saya sampai 5 tahun dia bisa bertahan kalau nggak ada pasarnya. Kita bisa kayak gini ya karena ada pasar, karena ada orang yang butuh. Kebanyakan yang bikin ijazah sama saya itu Mbak, dia itu bisa kebanyakan SMA ya. Misalnya dia punya tunggakan di sekolahan sekitar 10 juta, terus ijazah dia ditahan, ya kan? Tapi dia tahu nomor NIP-nya dia, nomor induknya dia, siswanya dia, nomor induk pelajarnya dia tahu. Dia pesanlah ke kita dengan harga hanya 25% dari tunggakannya dia. Seandainya Mbak kayak gitu, Mbak milih mana? Mbak tebus yang 10 juta atau Mbak bikin dengan saya tapi NIP-nya asli punya Mbak? Karena sebetulnya dia sudah lulus. Tapi ijazah itu tertahan karena ada kekurangan tunggakan di biaya, sekolah. tunggakan di Kekurangan sekolah. biaya. Sementara harga yang Mas tawarkan hanya 25% Dari harga tunggakan harga tunggakan. mereka dia. Baik, terima